dimaksud dengan kepribadian? Kepribadian itu selalu merupakan suatu upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kepribadian itu merupakan suatu pengorganisasian semua sumber daya kita miliki, baik itu sumber daya fisik maupun sumber daya psikis. Dan kepribadian itu selalu memiliki ciri khas, sehingga kepribadian orang yang satu dan kepribadian orang yang lain tidak pernah ada yang sama. Di video kali ini kita akan belajar tentang 3 mazhab dalam teori kepribadian. Jadi ada 3 aliran besar dari teori kepribadian. Masing-masing aliran memiliki ciri khas masing-masing yang sangat menarik, dan masing-masing aliran nanti memiliki pendekatan yang berbeda serta memiliki aplikasi yang berbeda dalam memahami kepribadian. Mazhab pertama yang akan kita pelajari adalah mazhab psikoanalisa. Kehasalan mazhab ini terletak pada pemahaman bahwa ada struktur yang lebih mendasar daripada struktur kepribadian yang sadar, yaitu struktur yang tidak sadar. Jadi, ada suatu suprastruktur yang ada di permukaan dan ada infrastruktur yang mendasarinya. Dinamika yang terjadi pada infrastruktur yang tak sadar ini adalah penentu sesungguhnya dari apa yang menampak dan berlangsung di kesadaran. Apa yang berlangsung di kesadaran sebenarnya sangat dipengaruhi oleh apa yang berlangsung di ketidaksadaran. Seolah ada dalam yang tak terlihat yang memainkan drama yang berlangsung di kesadaran. Dalam yang tak nampak itu sebenarnya adalah diri kita sendiri, yaitu sisi yang tidak kita kenal, yang asing bagi kita, yaitu sisi kepribadian kita yang tidak sadar. Mari kita ambil contoh suatu gangguan jiwa yang bernama bulimia. Gangguan jiwa ini nampak berupa penghayatan seseorang yang biasanya perempuan bahwa dirinya gemuk dan tidak menarik. Meskipun kalau dilihat secara objektif bisa jadi ia seorang perempuan yang cantik dan kurus. Oleh karena itu, ia berusaha diet ketat. Di dalam dietnya itu, sesekali ia akan kehilangan kontrol, di mana ia makan sangat banyak, seolah hendak memuaskan semua hasrat yang ditahan selama ini. Sesudah itu, ia akan memuntahkan makanan tersebut. Dengan cara demikian, ia memang tak pernah gemuk, bahkan bisa jadi semakin kurus. Namun, di saat yang sama, body image-nya semakin buruk, disertai kecemasan dan suatu self-contempt, yaitu pandangan yang hina akan diri sendiri yang semakin kuat. Dalam pembahasan psikoanalitik akan kasus ini, penekanan tidak akan diletakkan pada masalah kebiasaan makan. Masalah makan berlangsung di suprastruktur, yaitu di permukaan yang sadar. Kalau kita berfokus pada perilaku makan tersebut, kita akan kehilangan makna sesungguhnya dari perilaku tersebut, yaitu masalah yang sejati yang diekspresikan melalui tingkah laku tersebut. Masalah sesungguhnya itulah yang perlu kita tangani, supaya persoalan pasien tersebut tuntas diatasi dan kita tidak hanya menghilangkan gejalanya. Kalau masalah yang mendasarnya tidak diatasi, maka sekalipun gejala hilang, masalah sejatinya masih ada dan akan menampakkan diri dengan cara lain. Seorang pasien bulimia bukanlah seorang yang rakus dan makan yang memperoleh kenikmatan maksimum dari makanan tersebut. Lalu apa masalah sesungguhnya? Apa yang sesungguhnya berlangsung di infrastrukturnya, yaitu di bagian tak sadarnya? Kajian psikoanalitik akan berusaha menemukan masalah sesungguhnya, yaitu masalah yang terletak pada infrastruktur yang tak sadar. Di sanalah makna sesungguhnya suatu gejala dapat ditemukan. Seorang psikoanalis akan bertanya, apa yang disimbolkan oleh tindakan makan tersebut? Kajian psikoanalitik akan mengatakan bahwa makanan yang seolah menjadi obsesi bagi pasien bulimia adalah simbol kasih sayang. Seorang pasien bulimia adalah pribadi yang punya konflik tentang kasih sayang. Ia lapar akan kasih sayang, namun di saat yang sama, karena pengalaman traumatik di masa kecil, ia tidak dapat memproses kasih sayang dan menghayati kasih sayang itu toksik baginya. Itulah masalah sesungguhnya yang dihadapi pasien. Ia sangat lapar akan kasih sayang, namun sekaligus ingin mengenyahkan kasih sayang yang dirasakannya toksik tersebut.
Dan itulah yang dicerminkan dalam perilakunya berupa makan sangat banyak dan kemudian memuntahkannya kembali. Pergumulan tentang kasih sayang inilah yang perlu diatasi dalam diri pasien. Nah, menarik bukan pendekatan psikoanalisa dalam memahami kepribadian? Melalui analisa ketidaksadaran, kita akan dapat menemukan makna yang lebih dalam serta tujuan sesungguhnya dari suatu tingkah laku. Suatu tingkah laku mungkin nampak aneh sekali dan tidak masuk akal kalau dilihat dari sisi sadar. Namun kerap kali, ternyata suatu tingkah laku memiliki makna yang berbeda daripada makna yang sepintas jelas di permukaan. Apa yang nampak di permukaan bisa jadi suatu cover yang menyembunyikan masalah sesungguhnya. Kita akan mempelajari lebih detail tentang pendekatan psikoanalisa di video-video selanjutnya. Maka, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi Anda.